يا حبيب القلب يا خير البرايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu wasiat. Wasiat itu artinya pesan khusus. Wasiat dari baginda kita Nabi Muhammad SAW kepada Abi Dzar. Abi Dzar sendiri nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Beliau dari kabilah Al-Ghifari, yang mana sebelum mereka memeluk Islam, kabilah ini dikenal dengan profesinya sebagai perampok. Namun setelah mereka tersibghah, ya, terwarnai dengan Islam, mereka menjadi orang-orang yang soleh dan menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah Jundub bin Junadah yang dikenal dengan Abi Dzar. Nah, suatu saat Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abi Dzar. Tentu wasiat ini juga bagi kita semuanya. Ya, sebagaimana dikatakan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa Abi Dzar mengatakan, Ausani Khalili, ya, Ausani Khalili bisab'in. Jadi Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku tentang 7 hal, ya, bisab'in, 7 hal. Nah, di sini Abi Dzar mengatakan Ausani Khalili. Jadi ini menunjukkan begitu dekatnya hubungan sahabat Abi Dzar dengan Rasulullah SAW. Apa itu 7 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abi Dzar? Yang pertama adalah, ya, amarani bihubbil masakini wadunuwi minhum. Jadi aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dekat, ya, untuk mencintai orang miskin dan dekat dengannya. Kenapa sebabnya? Karena ketika kita, ya, memiliki persahabatan dekat dengan orang-orang miskin ini, hati kita menjadi hati yang mudah untuk bisa bersyukur, menjadi hati yang lunak, yang mudah untuk mampu melihat kondisi sekitar kita, sehingga kita mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, ya, menjadi wasiat Rasulullah SAW untuk kita selalu memperhatikan saudara-saudara kita yang tidak berkemampuan dan membutuhkan perhatian kita. Karena orang miskin ini adalah salah satu kelompok, ya, yang bisa dikatakan mereka membutuhkan perhatian khusus. Karena jika kita tidak memperhatikan mereka, ya pasti orang lain akan memperhatikan mereka. Tentu ini mengkhawatirkan dalam sisi keimanan mereka. Maka dalam hadis lain, ya, riwayat lain dikatakan kadal fakru ayakuna kufro. Jadi orang fakir, orang miskin, ya, mereka ini adalah rentan, ya, rentan dan mudah sekali untuk mengalihkan dan merubah keyakinannya. Nah, dengan demikian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, pesan pertama Rasulullah adalah bagaimana kita, apalagi sekarang ini, ya, dalam kondisi darurat COVID-19 ini, kita sama-sama untuk bagaimana menjaga tetangga kita, kanan kiri kita. Kita lihat, kita tengok, ya, apa yang mereka butuhkan dari kita, semampu kita. Karena itu merupakan salah satu bentuk, ya, perhatian kita, cinta kita kepada mereka. Yang kedua adalah wa amrani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi. Jadi aku diperintahkan untuk melihat, ya, orang yang di bawahku, ya, bukan melihat orang yang selalu di atasku. Ya, tentu ini terkait tentang masalah dunia. Artinya apa? Jadi kita harus bisa selalu qanaah melihat diri kita ini, ya, Allah telah memberikan berbagai macam nikmat, sehingga, ya, kita tidak selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang di atas kita, tapi coba kita lihat orang di bawah kita, ya, mereka mungkin lebih payah hidupnya dengan kita, sehingga kita mampu bersyukur. Dan ini adalah salah satu cara Islam bagaimana kita menghindarkan istilahnya 3S. Apa itu? Stres, ya, stroke, dan sedo. Sedo itu artinya meninggal. Jadi kalau kita mampu untuk selalu bersyukur, melihat bahwa diri kita ini begitu banyak
kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mampu bisa qanaah, ridho atas Allah yang telah berikan kepada kita. Bizar. Yang ketiga adalah wa amaroni an aslar rahima wa in adbar. Ini cukup berat ya. Jadi aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Menyambung silaturahim sekalipun orang itu memutuskan. In adbar itu berpaling. Ya. Jadi kadang dalam kehidupan kita ini ya pasti ya tidak semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Begitu pula dalam berinteraksi dengan keluarga, saudara, sahabat, ya naik turun itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai kita termasuk orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ya, karena jelas dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Memang para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud silaturahim di sini adalah hubungan kekerabatan, nasab. Tapi ya tentu tidak terbatas itu ya, karena ada di sana hubungan yang lebih luas, yaitu hubungan antar muslim ya, antar saudara seiman ya. Ini juga termasuk hal yang diperintahkan kita untuk selalu bisa menyambung hubungan silaturahim ini, karena ya, banyak hadis yang menegaskan tentang faidah keutamaan tentang silaturahim ini. Ya, di antaranya adalah barang siapa yang ingin rizkinya ya diluaskan, rizkinya ditambah, fal yasil rahimahu. Begitu pula dikatakan ya, barang siapa yang menginginkan ya umurnya diperpanjang ya, dalam arti diperpanjang bisa dalam arti memang jatahnya ditambah, atau diperpanjang dalam arti keberkahan umurnya, fal yasil rahimahu, maka juga dikatakan hendaklah bersilaturahim. Kemudian yang keempat adalah wa amarani alla as'ala ahadan syai'a. Ini. Dan aku diperintahkan ya untuk tidak meminta-minta kepada siapapun. Ini luar biasa. Jadi ini ajaran Islam ya, mengajarkan menjadi orang yang mandiri, ya, berdikari, ya, berdiri di atas kaki sendiri. Ya, jadi Islam sejak awal mengajarkan ya, jangan jadi umat atau rakyat yang suka minta-minta ya, sehingga jika kita tanamkan hal ini sejak kecil ya, di anak-anak kita, maka ini akan mendorong ya, anak-anak itu tumbuh menjadi ya, individu-individu yang mandiri, jadi qadirun alal kasbi ya, dia mampu untuk bekerja ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW menghasut ya para umatnya bahwa ya dalam sebuah riwayat, jadi kalau ada orang keluar ya mencari rezeki untuk anaknya, untuk istrinya, untuk orang tuanya ya, untuk menjaga dirinya jangan sampai menjadi orang yang minta-minta, dikatakan oleh Rasulullah fahuwa fi sabilillah, yang demikian itu perbuatan adalah fi sabilillah. Artinya apa? Menjadi ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah halal. Ya, jadi asal muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ya, yang disampaikan wasiat oleh Rasulullah kepada Abi Dzar, kepada kita semuanya adalah wa amrani an aqula bil haqqi walau kana murra. Jadi aku diperintahkan ya untuk ya menyampaikan ya kebenaran walau itu sesuatu yang pahit. Artinya apa? Bahwa kebenaran itu harus disampaikan. Jangan sampai kita tutup-tutupi. Karena apa? Karena jika kebenaran itu ditutup-tutupi, maka yang terjadi adalah kemungkaran yang ada. Ya, yang keenam ini di Rasulullah SAW mengingatkan wa amarani alla akhafa fillahi laumata laim. Ya, jadi aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ya tidak takut ya, kepada celaan orang mencela. Setiap perbuatan baik apapun itu ya pasti akan dikritik oleh orang. Ya, setiap langkah kebaikan itu pasti ada yang mencela. Dan ini sudah sunatullah. Maka kita jangan sampai karena diomongin orang, karena kita dicela orang, dibully orang. Kalau zaman sekarang ini
kemudian kita menghentikan aktivitas kita. Yakinlah jika kita memang melakukan kebenaran ya, dan kita melakukan kebaikan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka kita istiqomah saja. Dan itu adalah merupakan ciri daripada keikhlasan kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak apa? Wa amarani an ukthira min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Dan aku diperintahkan untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Kenapa sebabnya? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa innahunna min kanzin tahtal arsy, yang mana kalimat ini adalah ya bersumber di bawah perbendaharaan arsy. Ya, artinya apa? Bahwa kalimat ini adalah kalimat yang sangat sungguh luar biasa. Itulah sebabnya kenapa kita disuruh memperbanyak ya kalimat la haula wala quwwata illa billah ini, karena terkait apa? 6 tadi itu merupakan semua perintah. Ya, kita manusia ini lemah, maka kita harus ya menyandarkan seluruh kekuatan kita, memohon kekuatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Semoga 7 perintah Rasulullah SAW ini dapat kita laksanakan dengan baik, sehingga termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب القلب يا خير البر